Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zara Rahmatillah dengan NIM 230 1081 10002. Di mana di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai perkembangan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Di mana video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Muhsin. Di mana di sini terdapat beberapa materi yang nantinya saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Materi yang pertama yaitu mengenai sejarah bagaimana munculnya dinasti Abbasiyah itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu beberapa faktor yang terdapat pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kemudian yang ketiga yaitu profil para khalifah-khalifah yang memimpin pada saat itu, yang mana mengalami masa kejayaan atau masa keemasan pada saat memimpin dinasti Abbasiyah. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana dinamika politik dan intelektual dari masa dinasti Abbasiyah itu sendiri. Dan yang kelima atau yang terakhir, di sini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran dari dinasti Abbasiyah itu sendiri. Mungkin langsung ke materi yang pertama yaitu mengenai sejarah munculnya dinasti Abbasiyah, di mana dinasti Abbasiyah sendiri ini berlangsung atau mulai dari tahun 132 Hijriah atau sekitar 750 Masehi sampai tahun 656 Hijriah atau sekitar 1258 Masehi, di mana dinasti ini didirikan atau dipimpin oleh keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dinasti ini disebut dengan dinasti Abbasiyah dikarenakan yang menjadi khalifah atau pemimpin pertamanya yaitu Abu Abbas As-Saffah. Kemudian di sini terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi munculnya atau berdirinya dinasti Abbasiyah. Terdapat 3 faktor penting di dalamnya. Yang pertama yaitu Bani Abbasiyah sendiri merasa lebih berhak atau lebih unggul daripada sistem pemerintahan dinasti Umayyah yang sebelumnya atas khalifahnya dalam Islam. Apalagi Bani Hashim yang secara nasab keturunannya itu lebih dekat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian faktor yang kedua karena sistem pemerintahan dari dinasti Abbasiyah sendiri ini lebih baik daripada sistem pemerintahan dari yang sebelumnya yaitu dinasti Umayyah, karena dinasti Umayyah sendiri semakin lama semakin menjauh dari nilai-nilai agama Islam. Dan faktor yang ketiga atau yang terakhir, dikarenakan Bani Abbasiyah sendiri itu merupakan orang-orang yang berasal dari kekuasaan yang tersingkir dari dinasti Umayyah, sehingga mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Dan selanjutnya di sini terdapat periode pemerintahan yang terdapat pada dinasti Abbasiyah, di mana periode yang pertama ini berlangsung atau mulai dari tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi, yang mana pada periode pertama ini disebut dengan periode pengaruh Persia pertama, dikarenakan kekuasaan pada periode ini berada pada tangan khalifah yang memimpin tentara untuk berperang, sehingga pada saat inilah merupakan masa kejayaan dari Bani Abbasiyah. Sehingga pada periode pertama ini disebut dengan pengaruh Persia yang pertama. Kemudian periode yang kedua ini berlangsung atau mulai dari tahun 857 Masehi sampai 945 Masehi, atau yang biasa disebut dengan periode pengaruh Turki yang pertama, dikarenakan pada periode yang kedua ini banyak sekali diwarnai dengan pengaruh-pengaruh politik dari bangsa Turki, Bani Buai, dan Bani Saljuk, sehingga pada periode yang kedua ini disebut dengan periode pengaruh Turki yang pertama. Dan yang ketiga atau periode yang ketiga ini berlangsung atau mulai dari tahun 955 Masehi atau sampai tahun 1055 Masehi, atau yang disebut dengan masa pengaruh Persia yang kedua. Dikarenakan pada periode yang ketiga ini kekuasaannya itu kembali ke tangan khalifah, tetapi hanya terbatas pada daerah Baghdad saja dan sekitarnya. Kemudian pada periode yang ketiga ini secara umum bisa dikatakan sebagai periode yang lemah dibandingkan dengan periode yang sebelumnya, dikarenakan pada masa periode yang ketiga ini masyarakatnya belum mampu untuk melawan kehendak para jenderal yang berasal dari bangsa Turki. Kemudian pada periode yang keempat, di sini bermulai pada tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi, di mana pada periode yang keempat ini disebut dengan masa pengaruh Turki yang kedua, di mana pada periode yang keempat ini Bani Abbasiyah ditandai dengan pengaruh dari Bani Saljuk yang dipimpin oleh 12 khalifah atau oleh 12 orang pemimpin, di mana pada periode ini terjadi 2 peristiwa yang sangat penting sekali bagi umat Islam, yaitu peristiwa Perang Salib dan peristiwa penyerangan bangsa Mongol ke Baghdad. Dan yang terakhir atau pada periode yang kelima ini berlangsung pada tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi, di mana pada periode yang kelima ini disebut dengan periode atau masa khalifah yang bebas dari pengaruh dinasti yang lain.
Nah, pada periode yang kelima ini, dinasti Abbasiyah sudah mengalami beberapa faktor kemunduran. Terlebih lagi, banyak serangan dari bangsa luar seperti Perang Salib, kemudian penyerangan bangsa Mongol, kemudian daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahannya, yang mana hal tersebut yang menjadikan faktor kemunduran dari dinasti Abbasiyah pada periode yang kelima ini. Kemudian selanjutnya di sini terdapat profil dari khalifah dinasti Abbasiyah yang mana mengalami masa kemasan atau masa kejayaan pada saat itu, di mana khalifah yang pertama yaitu Khalifah Al-Mansur, di mana beliau sendiri itu dikenal dengan nama Abu Ja'far Al-Mansur, yang mana beliau lahir di Humaimah yang sekarang disebut dengan daerah Yordania pada tahun 714 Masehi, yang mana beliau adalah putra dari Muhammad bin Ali yang merupakan cucu dari Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ibunya sendiri itu merupakan perempuan yang berasal dari suku Berber. Sedangkan beliau juga mempunyai seorang kakak atau saudara laki-laki yang bernama Abu Abbas As-Saffah. Yang mana Abu Abbas As-Saffah sendiri di sini adalah seorang pemimpin atau yang memimpin revolusi dinasti Abbasiyah pada saat itu yang berhasil meruntuhkan kekhalifahannya Bani Umayyah pada saat itu. Kemudian yang kedua yaitu Khalifah Al-Mahdi, di mana Khalifah Al-Mahdi sendiri di sini dikenal sebagai sosok yang dermawan, pemurah hati, terpuji, disukai banyak rakyat yang pada saat itu karena beliau sering sekali memberikan hadiah-hadiah kepada rakyatnya. Selain itu, ia juga mengembalikan harta-harta yang dirampas secara tidak benar. Kemudian yang ketiga yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid, di mana Khalifah Harun Ar-Rasyid di sini adalah khalifah yang kelima dari dinasti Abbasiyah, yang mana beliau merupakan putra dari pasangan Muhammad Al-Mahdi, yang merupakan khalifah ketiga dari dinasti Abbasiyah. Harun Ar-Rasyid sendiri di sini dengan model atau cara kepemimpinan dari beliau ini yang membawa dinasti Abbasiyah mengawali puncak kejayaan pada saat itu. Kemudian yang keempat yaitu Khalifah Al-Ma'mun, di mana Khalifah Al-Ma'mun sendiri di sini banyak sekali mendirikan lembaga-lembaga kependidikan pada saat itu, yang mana dijadikan sebagai sarana belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada waktu itu. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun sendiri di sini mengembangkan Baitul Hikmah, yang mana dijadikan sebagai tempat penerjemah buku-buku dan sarana halakoh-halakoh yang membahas atau mengkaji keilmuan yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu Khalifah Al-Mu'tasim, di mana Khalifah Al-Mu'tasim Billah sendiri di sini lahir pada tahun 1213 Hijriah, yang mana lahir di Baghdad atau Irak, yang mana beliau merupakan putra dari Khalifah Al-Muntasir dan Hajar, di mana beliau sendiri di sini dikenal sebagai pemimpin yang menentang pengangkatan perempuan yang bernama Sajar Al-Dur yang sebagai penguasa Perang Salib yang ke-7. Kemudian yang keenam yaitu Khalifah Al-Watsiq, di mana beliau sendiri di sini lebih dikenal dengan nama Abu Ja'far Al-Watsiq. Beliau adalah khalifah yang ke-9 dari dinasti Abbasiyah yang menggantikan ayahnya yaitu Al-Mu'tasim. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang tegas terhadap para penjabatnya dan perhatian terhadap rakyatnya. Dia juga tidak segan untuk memberikan hukuman terhadap para pejabat yang bertindak curang pada saat menjalankan pemerintahan pada saat itu. Kemudian yang terakhir di sini terdapat Khalifah Al-Mutawakkil, di mana beliau sendiri dikenal sebagai sosok khalifah yang sangat dermawan, terutama terhadap para penyair. Beliau tidak segan-segan untuk menghadiahkan atau memberikan sejumlah harta beliau kepada para penyair tersebut karena telah melantunkan untayan bait-bait puisi yang indah di hadapannya. Kemudian selanjutnya terdapat bagaimana dinamika politik dan intelektual di masa dinasti Abbasiyah itu sendiri, di mana yang pertama itu dinamika politik, di mana dinasti Abbasiyah menerapkan sistem politik yang berbeda-beda sesuai dengan sistem atau model cara kepemimpinannya dari para khalifah pada saat itu, serta disesuaikan dengan bagaimana perubahan politik, sosial, dan budayanya pada saat itu. Kemudian di masa ini terdapat dua kementerian, yaitu Diwan Al-Kitabah untuk urusan tata usaha negara yang dipimpin oleh Rais Al-Kutab yang dibantu oleh sekretarisnya, dan dalam roda pemerintahannya wazir dibantu oleh beberapa departemen-departemen yang ada pada saat itu. Kemudian selanjutnya terdapat dinamika intelektual di masa dinasti Abbasiyah, di mana pada saat dinasti Abbasiyah ini telah didirikannya beberapa lembaga-lembaga pendidikan yang mulai berkembang pada saat itu dan juga digunakan oleh masyarakat pada saat itu, seperti contoh lembaga pendidikan seperti maktab atau kutab, kemudian masjid, dan tingkat pendalaman pendidikan yang lainnya.
Dan selanjutnya itu dapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran dari dinasti Abbasiyah itu sendiri, di mana yang pertama yaitu faktor kemajuan dari dinasti Abbasiyah. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi di dalamnya, yaitu faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Di mana di faktor politik sendiri di sini terdapat 2 hal yang mempengaruhi, yaitu kepemimpinan khalifah yang kuat pada saat itu, dan sentralisasi pemerintahan. Dan faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi, di mana terdapat 2 unsur yang mempengaruhi pada saat itu, yaitu di bidang pertanian dan di bidang perdagangan. Dan yang terakhir di faktor sosial, di mana terdapat 2 unsur juga yang mempengaruhi pada saat itu, yaitu mobilitas sosial dan percampuran budaya-budaya yang ada pada masa dinasti Abbasiyah pada saat itu. Kemudian selanjutnya itu faktor kemunduran dari dinasti Abbasiyah, di mana terdapat 3 faktor juga yang mempengaruhi pada saat itu, terdapat faktor politik, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Di mana untuk faktor politik sendiri terdapat 3 hal yang mempengaruhi pada saat itu, yaitu perebutan kekuasaan, pemberontakan, dan pengaruh asing dari bangsa yang lainnya. Kemudian yang kedua itu faktor ekonomi, terdapat 2 hal yang mempengaruhi pada saat itu, yaitu seperti kemerosotan perdagangan baik di bidang pertanian dan perdagangan dalam bidang yang lainnya. Kemudian seperti penurunan pendapatan pajak pada masa dinasti Abbasiyah itu sendiri. Kemudian faktor yang terakhir atau yang ketiga yaitu faktor sosial, di mana terdapat 3 hal yang mempengaruhi pada saat itu, seperti ketidakpuasan para rakyat atas model atau cara kepemimpinannya para khalifah. Kemudian yang kedua perpecahan agama karena banyaknya peperangan pada saat itu, dan yang terakhir yaitu kemunduran budaya-budaya yang ada pada dinasti Abbasiyah. Mungkin kurang lebihnya seperti itu penjelasan atau presentasi saya mengenai materi perkembangan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.